Dahulu kala, ada seorang gadis miskin di Lourdes bernama Bernadette Soubirous. Pagi itu, dia berlarian bersama kedua saudaranya menuju gereja untuk belajar katekumen. Mereka tertawa dan bercanda. Sampai di gereja, seorang suster berkata, "Bernadette, sebutkan 3 pribadi dari Tritunggal Maha Kudus." Saya tidak tahu, suster. Maafkan saudariku, suster kepala. Sejak kecil dia sakit asma dan dia sibuk menjaga adik-adik kami, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Kamu tidak bisa menerima komuni karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Katakanlah Bernadette, apakah kamu mengasihi Yesus? Tentu, pastor. Saya amat mengasihi Yesus. Percayalah, pastor, saya sangat ingin menerima komuni melebihi dari apapun. Baiklah nak, kalau begitu belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kau bisa menerima komuni. Baik, pastor. keluarga Bernadette sangat sederhana. Bernadette mempunyai 2 saudari perempuan dan seorang adik laki-laki. Mereka makan bersama hanya dengan makanan seadanya. Namun, walaupun sederhana, orang tua mereka selalu mengajarkan mereka untuk berdoa dan mengucap syukur. Suatu pagi yang cerah, Toinette, saudari Bernadette, akan pergi bermain. Toinette, sebelum kau pergi bermain, carilah dahulu kayu bakar di hutan. Aku ingin ikut mencari kayu bakar. Kita butuh banyak kayu bakar, Bu. Izinkan aku ikut ya, Bu. Tidak sayang, ibu mendengar batukmu semalam. Ibu tidak ingin kamu sakit lagi. Ayolah, Bu. Aku sudah memakai kaos kaki juga. Aku cukup terlindungi kok. Jangan khawatir ya, Bu. Bernadette pergi mencari kayu bakar sambil bermain bersama teman dan saudara perempuannya. Saudara perempuan dan temannya bermain di sekitar gua di pinggir sungai Gap. Bernadette yang mudah lelah duduk di batu besar di depan gua. Tiba-tiba angin terasa kencang dan dia melihat cahaya yang keluar dari dalam gua. Bernadette terkejut, badannya bergetar. Dia hendak mengambil rosario di sakunya dan berlutut, tapi dia tidak bisa. Bernadette hanya berdiri saja mematung, memandang cahaya itu dengan takut. Kemana Bernadette? Dia tidak membantu kita mencari kayu bakar. Apa yang dilakukannya? Lihat, Bernadette sedang berdoa. Hei Bernadette, ini bukan waktu yang tepat untuk berdoa. Ayo bantu kami. Bernadette berlari ke arah gua, melintasi air sungai Gaf yang dingin dengan tertawa begitu gembira. Bernadette, mengapa kau melintasi sungai? Kau akan sakit jika basah. Apa yang kau lakukan di seberang? Apakah kalian tidak melihatnya? Hah? Tidak. Apa yang kau lihat? Berjanjilah untuk merahasiakan hal yang akan kuceritakan ini ya. Baiklah. Aku melihat seorang wanita. Dalam pandanganku, dia sangat muda dan sangat cantik. Ia berpakaian putih seluruhnya, dan ia menggunakan pita biru di pinggangnya. Lalu juga ada mawar emas yang menghiasi kakinya. Apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan apapun kepadaku. Aku mendaraskan rosario dan dia menatapku. Tolong jangan ceritakan apapun tentang hal ini ya.
Tiba-tiba saja di Lourdes menjadi ramai. Bahkan koran pun memberitakan bahwa seorang gadis kecil menerima penampakan surgawi. Hal ini menjadi ramai diperbincangkan dan membuat keresahan masyarakat. Ya ampun, masalah di keluarga kita tuh sudah banyak. Dan sekarang, kini putriku menderita halusinasi. Tidak, Bu. Aku sungguh melihatnya. Percayalah kepadaku, Bu. Belum pernah ada yang mencela keluarga kita. Jadi, berhentilah berbicara seperti itu, Bernadette. Jangan pernah pergi ke gua itu lagi. Baik, Ayah. Bernadette menjadi olok-olokan temannya. Beberapa mengejek bahwa Bernadette sudah menjadi gila. Beberapa lagi menanyakan hal-hal mengejek seperti apakah Bernadette melihat katak raksasa atau semacamnya. Hal ini membuat Bernadette sedih. Pernah Bernadette bahkan ditampar karena dianggap gila. Satu orang yang percaya kepada Bernadette adalah bibinya. Bibinya menggandeng Bernadette dan mengajaknya kembali ke gua. Karena berita ini membuat ramai, beberapa orang mengikuti Bernadette dan bibinya berjalan ke gua. Bernadette berusahalah untuk memintanya menyebutkan namanya, lalu minta dia tuliskan namanya di kertas ini. Bernadette kemudian berlutut, membuat tanda salib dan mengeluarkan rosarionya. Ini dia. Lihat, ini dia. Ya, ayo jangan lupa tanyakan namanya ya. Nona, maukah engkau berbaik hati menuliskan namamu di sini? Tak perlu menulis apa yang kukatakan kepadamu, Bernadette. Aku ingin kamu penuhi permintaanku. Maukah kau datang kemari 5 hari berturut-turut untuk datang menemuiku? Tentu, setelah meminta izin orang tua saya. Aku tidak menjanjikanmu kebahagiaan di dunia ini, tapi setelahnya. Banyak orang mengikuti Bernadette berdoa di gua dan ikut serta berdoa juga. Namun hal ini juga menimbulkan keresahan karena hanya Bernadette yang melihat cahaya surgawi itu. Kepala Polisi Lourdes, Bapak Zakomet, berupaya untuk mengamankan situasi yang ramai karena berita penampakan surgawi. Tetapi Bernadette tetap yakin untuk mendatangi gua dan berdoa. Hari itu, setelah selesai berdoa dan menerima penampakan, Bernadette lari ke gereja menemui pastor. Sang Nona meminta saya mengatakan kepada Anda semua, para imam, bahwa dia menginginkan sebuah kapel di dekat gua. Katakan, Nak, siapakah gerangan wanita itu? Saya tidak tahu, Pastor. Saya tanyakan, dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Bernadette, aku ingin kau tahu bahwa ini adalah persoalan yang sangat serius. Karena hal-hal yang menyangkut gereja juga menyangkut Allah. Menurutku, sebaiknya kamu melupakan semua ini. Bila kamu mau mendengar nasihatku, jangan pergi ke gua itu lagi. Kamu sebaiknya mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Dalam perjalanan pulang, polisi membawa Bernadette ke kantor polisi. Bibinya merasa sedih akan hal tersebut. Namun Bernadette mengikuti aturan dan diinterogasi. Beberapa orang mengikuti Bernadette dan memohon kepada Bapak Zakomet untuk melepaskan Bernadette. Kamu tak lebih dari penipu cilik. Hentikan kebohongan ini. Dan jangan kembali lagi ke gua itu. Saya tidak bisa, Pak Komisaris. Saya sudah berjanji kepada Nona itu.
untuk datang selama 5 hari berturut-turut. Kalau begitu saya akan memasukkan kamu ke penjara. Karena tindakanmu ini meresahkan masyarakat. Tiba-tiba ayah Bernadette datang ke kantor polisi dan berkata, Komisaris, saya adalah ayah dari anak ini. Oh, kamu yang bertanggung jawab atas yang dilakukan putrimu. Sebaiknya katakan padanya agar berhenti bersandiwara. Jika tidak, Tentu Pak Komisaris. Saya juga ingin kebohongan ini dihentikan. Saya akan bawa anak saya pulang. Bernadette merasa sangat putus asa. Pastor yang dihormati dan dipercayainya menyarankan dia untuk menyerah. Orang tua yang diharapkannya memberi dukungan pun seolah meninggalkan dia. Tekanan semakin berat, terutama karena ancaman keras dari komisaris polisi. Bernadette merasa amat sedih dan terluka. Apakah yang akan dilakukan Bernadette? Akankah dia menyerah